Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tumbuhan lidah mertua dengan saya sendiri yaitu Bunga Andrawina Putri dan teman saya yaitu Saya Arsal Faturrahman. Saya Dimas Kurniawan. saya Dea Febriani. Ya, saya Sobi Zamzami. Tanaman lidah mertua atau bisa disebut Sansevieria trifasciata lauratic. Kesatu yaitu klasifikasi tanaman lidah mertua dari kingdom Plantaemax, subkingdom Trachobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnetophyta, subdivisinya Angiospermae, kelas Monocotyledonae, subkelas yaitu Lilidae dari ordo Liliales, dari famili Agavaceae, genus Sansevieria dan jenis Sansevieria trifasciata. Kedua yaitu morfologi lidah mertua. Morfologi lidah mertua atau bisa disebut tanaman ular telah lama dikenal oleh banyak orang dan mulai dibudidayakan sebagai tanaman hias mulai abad ke-19. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai tanaman hias dalam pot baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Tanaman ini juga dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional karena mudah dijangkaui oleh masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Lidah mertua dikenali karena keindahan daun yang bertekstur kaku dan keras, tumbuh tegak dengan anakan di sekitar tanaman induk, tidak berbatang dan tidak berbiji ataupun berbunga. Lidah mertua juga memiliki tampilan daun yang unik, mulai dari warnanya yang hijau tua, hijau muda, hingga hijau keabu-abuan. Kombinasi putih, kuning, dan hijau kekuning-kuningan, disertai model tampilan daun yang cantik dengan model panjang dan pendek seperti bentuk tongkat, padang, bulat runcing, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kandungan kimiawi yang terkandung dalam lidah mertua. Ternyata lidah mertua itu mengandung bahan-bahan kimiawi, salah satunya yaitu bahan aktif Prignae glycosid. Lidah mertua juga mengandung senyawa lain yaitu carotenoids, terus phytates, saponins, dan tannins. Dalam penelitian lain juga disebut bahwa lidah mertua banyak mengandung vitamin C. Satu tanaman lidah mertua dewasa yang berdaun 4-5 helai dapat menyegarkan udara dalam ruangan yang seluas 200 meter kubik. Cara merawat lidah mertua di dalam rumah. Yang ke-1, lidah mertua cocok di area yang memiliki pencahayaan terang, tapi tanaman hias ini tetap dapat beradaptasi dengan ruangan yang memiliki pencahayaan minim. 2. Jangan berikan air secara berlebihan pada tanaman lidah mertua, biarkan tanah sedikit mengering sebelum kita melakukan penyiraman. 3. Pot yang ideal untuk Sansevieria terbuat dari tanah liat karena tanah liat bersifat poros sehingga tanah akan lebih cepat kering daripada dalam pot plastik. 4. Tanaman lidah mertua tidak menyukai suhu yang terlalu dingin. Sebagai tanaman tropis, lidah mertua disarankan berada di area yang memiliki suhu hangat. Mereka akan lebih menyukai suhu mulai dari 70 derajat hingga 90 derajat. 5. Saat repotting tanaman lidah mertua, pilihlah pot yang dangkal dan lebar. Kita bisa melakukan repotting pada tanaman lidah mertua setiap satu tahun sekali. 6. Dalam merawat lidah mertua di area indoor, kita bisa menggunakan pupuk seimbang yang diencerkan menjadi setengah takaran. Ingat,
tanaman lidah mertua tidak boleh dibuahi selama musim dingin. Cara ini akan membantu proses pertumbuhan tanaman agar lebih sehat dan tidak melayu. Cara menanam lidah mertua di outdoor atau di luar rumah. Yang pertama, pilih pot dengan lubang drainase di bagian bawah. Pot terakota cocok jadi pot yang direkomendasikan untuk lidah mertua, karena pot ini akan memungkinkan tanah lebih mudah mengering daripada pot plastik. Yang kedua, gunakan campuran tanah yang mengering dengan baik. Yang ketiga, saat repotting lidah mertua, jangan menguburnya terlalu dalam. Tanaman harus ditanam sedalam wadah sebelumnya. Repotting merupakan tindakan untuk memindahkan ke pot baru untuk menjaga pertumbuhannya dengan baik. Keempat, tanaman lidah mertua menyukai lokasi terang dan teduh. Menariknya, tanaman hias ini juga dapat mentolerir sinar matahari langsung. Meski begitu, lidah mertua juga dapat tumbuh dengan baik di area yang minim pencahayaan, meskipun dampaknya proses pertumbuhannya akan menjadi semakin lambat. Yang kelima, simpan tanaman di area yang hangat dengan suhu di atas 50 derajat Fahrenheit atau 10 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin, jauhkan tanaman ini dari jendela yang dapat memberikan akses rasa dingin. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu cara merawat lidah mertua outdoor atau di luar rumah. 1. Seperti halnya pada perawatan indoor, hindari pemberian air yang berlebihan pada tanaman lidah mertua jika berada di area yang terlalu basah. Tanaman hias ini justru akan membusuk dan cepat mati. Meski begitu, sisi positifnya adalah dengan kutikula tepat pada daunnya akan mencegah layu dan kondisi kering. Yang kedua, dalam pertumbuhannya lidah mertua akan lebih baik jika mendapatkan paparan sinar matahari sedang yang teduh. Tanaman hias ini membutuhkan sinar matahari untuk menjaga kualitas warnanya. 3. Sebagai tanaman yang mudah beradaptasi, lidah mertua pun bisa kita pindahkan perawatannya dari indoor ke area outdoor. Namun, kita perlu melakukan hal ini secara bertahap. Cara ini dilakukan untuk menjaga kualitas warnanya agar tetap cantik. Pertama, letakkan tanaman lidah mertua di tempat yang terlindung dan memiliki sedikit tempat teduh selama 1 atau 2 jam. Lalu kembalikan ke dalam ruangan. Pada hari kedua, letakkan tanaman di tempat yang sama dengan durasi waktu tidak terlalu lama. Selanjutnya, pada hari ketiga, letakkan di tempat yang akan mendapat lebih banyak sinar matahari. Nah, setiap harinya tambah durasi tanaman saat diletakkan pada area outdoor. Diperlukan waktu hingga 2 minggu untuk berhasil memindahkan tanaman dari area indoor ke area outdoor. Yang kelima, sebagai tanaman tropis, lidah mertua tidak menyukai suhu yang terlalu dingin. Lidah mertua disarankan berada di area yang memiliki suhu hangat, sama seperti perawatan di area indoor. Mereka lebih menyukai suhu mulai dari 70 derajat Fahrenheit hingga 90 derajat Fahrenheit. Hindari suhu di bawah 50 derajat Fahrenheit karena akan memberikan dampak buruk pada pertumbuhan tanaman lidah mertua. Keenam, kita bisa melakukan repotting pada tanaman lidah mertua setiap 1 tahun sekali. Repotting bisa disarankan dilakukan pada musim semi. Disarankan untuk memilih pot yang dangkal dan lebar untuk lidah mertua. 7. Cara merawat tanaman lidah mertua. 1. Pastikan tanaman mendapat cahaya matahari. 2. Siram lidah mertua secukupnya. 3. Jangan letakkan di ruangan dengan suhu yang terlalu rendah. 4. Gunakan media tanam yang cepat meresap air. Gunakan kompos cacing atau pupuk slow release. 5. Gunakan semprotan anti hama. 6. Letakkan tanaman di ruangan dengan ventilasi udara. 8. Manfaat lidah mertua. Pembersihan udara alami terbaik, penghilang polusi udara dalam maupun udara luar. 3. Pemasok oksigen melimpah. Tanaman anti kanker, penyerap radiasi, penyerap bau,
sebagai antiseptik, sebagai bahan tonik rambut alami, membantu mengobati wasir, membantu menyembuhkan sakit kepala, membantu menurunkan resiko diabetes. 9. Habitat tanaman lidah mertua. Perlu diketahui, lidah mertua adalah tanaman yang berasal dari beberapa kawasan di Asia dan di Afrika, seperti India, Asia Selatan, Pakistan, Afrika Timur, hingga Arab Saudi. Secara geografis, lidah mertua tumbuh di daerah tropis yang kering. Karakter inilah yang membuatnya cocok dibudidayakan di Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.